Iya, Safrina, ini menarik ya, kita lihat seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan setelah kemarin sebetulnya cukup ada optimisme begitu ketika Iya. pergerakan indeks harga saham gabungan dalam 4 hari beruntun berada di zona hijau, kemudian juga sempat kita lihat ya di pekan lalu tertekan di kisaran 6.600-an, kemudian di pekan ini tampaknya optimis di level 6.700-an. Tapi Hijau-hijau. saat ini akhirnya kita bisa lihat begitu ya, tampaknya level 6.700-an ini level psikologis yang terus dicoba kembali begitu oleh indeks harga saham gabungan. Apakah memang masih mampu bergerak di atas level psikologis tersebut ataupun juga tidak begitu ya. Saat ini di 6.710, 10 poin lagi begitu, dan di satu sisi juga kita lihat sentimennya juga memang cukup mix begitu ya, masih terhadap apa yang terjadi di Amerika Serikat, kemudian juga kesepakatan apakah memang akan tercapai ataupun juga tidak, karena tampaknya diskusi juga semakin alot begitu, sementara waktu juga semakin dekat begitu. Nah, tapi kalau kita lihat whole bulan Mei ini sendiri sebetulnya seperti apa sih Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita? Apalagi memang sentimennya biasa kalau di bulan Mei itu ada sell on May and go away begitu. Tapi evaluasinya nih di 4 pekan 4 bulan pekan Mei ini seperti ini apa? udah hari ke-23 ya, karena ada 2 hari pertama yang memang sempat tidak menjadi hari perdagangan yang tidak aktif, cuman memang pergerakannya kemarin menarik karena akhirnya hari ini penguatan selama 4 hari berturut-turut, rally yang berturut-turut akhirnya diputus ya, akhirnya kembali melemah kembali di 0,56%. Nah, kemarin saya market fokus juga nih Syarifah, dan kemarin kira-kira semenit sebelum akhir penutupan itu tuh masih melemah di 0,02%, namun akhirnya bisa ditutup di 0,14%, ada tarikan-tarikan di belakang. Nah, tentunya pertanyaannya apakah sebenarnya akan ada miracle di hari ini, namun kalau kita lihat juga pergerakannya hari ini sudah seperti yang tadi Anda sampaikan, sudah konsisten berada di zona merah dari jam 9 tadi ya sampai sekarang di jam 3 sore. Jadi apakah ada harapan, ya kita lihat saja seperti apa, namun memang pergerakannya saat ini sudah cukup dalam juga di 0,54%. Selama bulan Mei kalau kita lihat mungkin 30 day cumulative up and down, ini pas sekali untuk Mei ini 10 hari sudah menguat namun 10 hari sudah melemah. Jadi memang pergerakannya sideways dengan trend bearish tersendiri juga ada. Maksudnya memang pergerakannya itu masih bergerak begitu volatil, namun ada penurunan yang memang cukup lebih besar dibandingkan kenaikan yang terjadi di bulan Mei ini. Mungkin juga ada sentimen dari sell in May dan go away. Di satu sisi juga ada tarik menarik yang juga begitu dinamis antara faktor sentimen domestik yang sebenarnya cukup baik dan sentimen global yang sebenarnya juga mengkhawatirkan seperti yang tadi Anda sebutkan. Nah, sebenarnya dalam hal pergerakan secara tren mungkin untuk selama beberapa minggu ini, one week ini sebenarnya going quite well dengan penguatan seminggu ini kumulatif di 0,68%. Namun untuk sebulan ada pelemahan di 1,68% dan selama 3 bulan ada pelemahan IHSG di 2,76%. Jadi kalau melihat data-data ini secara historical pendek ini sebenarnya ada indikasi dan sinyal bahwa tren bearishnya ini akan segera berakhir dengan melihat pengurangan dari pelemahan yang kita juga lihat per periode. Nah, seperti apa juga pergerakannya secara teknikal, mungkin kalau kita melihat dari moving average secara teknikal, moving average 50 itu di level 6.772, moving average 20 hari di 6.784, dan moving average 100 itu di level 6.800. Dan kesemuanya level-level moving average itu tidak berhasil ditembus sampai saat ini. Jika akhirnya bisa ditembus, kemudian maka dari itu akan diuji lagi level-level berikutnya dan terputuslah tren bearish dari IHSG. Kita masih menanti kapan, namun nyatanya sepertinya sentimen global yang masih begitu uncertain kembali memberatkan gerak bursa efek domestik. Oke, dan tentu kita akan lihat ya, karena tadi kalau kita lihat dari level ataupun juga dari angka moving average-nya sendiri, artinya yang terdekat adalah di MA 50-nya di 6.772 begitu saat ini. Posisinya tadi balik lagi di 6.710 saat ini ya. Tapi di satu sisi juga kita bisa lihat sebetulnya ketika kita tarik mungkin untuk 5 hari begitu ya, pergerakan indeks harga saham gabungan memang tidak jauh dari moving average 5 harinya begitu ya, Safrina. Nah, tapi yang menarik juga kalau kita lihat memang para pelaku pasar ini perhatian utamanya masih begitu kepada Amerika Serikat, lagi-lagi Amerika Serikat lagi begitu ya. Nah, tapi di satu sisi hingga saat ini perkembangannya seperti apa sih, Safrina? Jadi intinya per 19 Januari 2023 debt ceiling atau pagu hutang yang ditentukan sendiri oleh Kongres Amerika Serikat itu sudah kena hit di 31,4 triliun US dollar. Itu sekitar 475.000 triliun rupiah dibandingkan dengan utang Indonesia di 7.900 itu jauh sekali, dan untuk debt to GDP ratio-nya itu di 130% hutang dibandingkan PDB-nya Amerika Serikat. Dan ini menjadi debt to ratio tertinggi dalam pemerintahan modern Amerika Serikat, ini tertinggi sejak World War II. Dan pada saat itu juga sebenarnya
semua pihak pelaku pasar terutama di Amerika Serikat sudah bilang ini sebenarnya adalah masalah klasik. Iya. Sudah 78 kali selama pemerintahan modern ekonomi Amerika Serikat debt ceiling itu akan dinaikkan. Namun dalam hal ini sebenarnya memang ada kealotan drama politik yang terjadi antara Ketua Kongres Amerika Serikat, notabene-nya dari Republican Kevin McCarthy, dan di satu sisi Joe Biden yang memegang caucus, Presiden Demokrat dari Demokrat sendiri yang memang sebenarnya sudah bertemu beberapa kali di White House. Terakhir kemarin kalau saya baca juga katanya sudah ada improvement tapi belum ada keputusan. Nah, tenggang waktunya itu 8 hari lagi, 1 Juni 2023 sesuai dengan katanya Janet Yellen, kalau tidak ada keputusan untuk menaikkan pagu hutang kembali itu akan ada kemungkinan yang sangat besar untuk Amerika Serikat default. Padahal kan sebenarnya ada treasury bond yang sebenarnya risk free ya, seperti kayak Indonesia mengeluarkan SBN gitu ya. Tapi dengan ada kemungkinan default sendiri tentunya sudah memberikan sentimen, walaupun selama 78 kali pagu hutang dinaikkan tidak ada kemungkinan juga untuk Amerika Serikat sedikit sekali untuk resesi di satu sisi. Tapi tentunya sudah ada sedikit sentimen yang timbul karena alotnya pembicaraan antara dua kubu politik, dan di satu sisi juga sebenarnya melihat Amerika Serikat ada kemungkinan untuk menaikkan pagu hutangnya lagi, juga ada kemungkinan likuiditas masalah yang akan terjadi di Amerika Serikat. Kalau misalnya pagu hutang dinaikkan kembali, berarti kan sebenarnya dia menerbitkan SBN lagi untuk menutup bunga pokok yang dibayarkan, yang tidak bisa dibayarkan dengan 31,4 triliun sekarang. Dan itu likuiditas yang terjadi itulah yang akhirnya sebenarnya akan menimbulkan kekeringan di pasar uang Amerika Serikat, dan ini yang tidak diharapkan sebenarnya. Padahal itu satu-satunya opsi, yaitu menaikkan pagu hutang. Jadi sebenarnya ini cukup dilematis, namun lagi-lagi 8 hari yang tadi Syarifah bilang tinggal bagaimana keputusannya, dan memang harapannya sih akhirnya tidak ada terjadilah default Amerika Serikat ini, dan tentunya karena Amerika Serikat adalah negara adidaya yang paling besar, ekonomi terbesar, dan apapun yang terjadi di Amerika Serikat, either itu perbaikan atau perburukan, itu akan berpengaruh ke seluruh ekonomi dunia. Dan di satu sisi FOMC juga mungkin menjadi salah satu sentimen yang juga diperhatikan oleh para pelaku pasar emerging markets, termasuk juga Indonesia. Saat ini suku bunga acuan The Fed juga apakah akan dinaikkan, walaupun 10% konsensusnya bilang ini sudah tidak akan dinaikkan lagi, ini semakin menurun. Jadi memang sebenarnya masih polemik utamanya adalah bagaimana tentang debt ceiling dan juga resiko default Amerika Serikat yang sudah menyentuh pagu tertinggi selama sejak Perang Dunia Kedua. Iya, tapi ini menarik ya, karena memang tadi dari 78 kali memang selalu dinaikkan begitu ya pengalamannya sendiri begitu, karena memang terakhir kita lihat juga sebetulnya sempat terjadi di masa pemerintahan Donald Trump begitu, dan kita ketahui juga terjadi shutdown di sebagian pemerintahannya begitu ya, tapi di satu sisi juga tidak lama juga kemudian akhirnya dinaikkan lagi begitu. Tapi ini menarik untuk kita lihat perkembangannya, apakah memang di satu sisi juga karena sama seperti kondisi di Indonesia menjelang Pilpres juga begitu ya di Amerika Serikat, sehingga akhirnya memang semakin tegang begitu ya antara oposisi dan juga antara pemerintah itu sendiri begitu, di antara Demokrat dan juga Republikan begitu ya, sehingga akhirnya menarik, dan ini akan terus diperhatikan oleh para pelaku pasar tentunya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tadi secara global begitu ya, memang masih belum ada keputusan apakah pagu utang ini akan dinaikkan ataupun juga tidak, dan tadi sekali lagi pembahasannya juga masih alot begitu ya, karena sekali lagi dari DPR juga meminta agar pemerintah bisa terus mengurangi begitu ya pengeluaran dari pemerintahan Amerika Serikat sendiri ya, tapi hingga saat ini juga mungkin setelah dihitung-hitung juga masih banyak dan masih sulit begitu untuk dikurangi, sehingga karena post pandemi juga ada perbaikan juga yang harus diperbaiki oleh perekonomian Amerika Serikat begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan domestik sendiri, tadi Anda menyebutkan sebetulnya kalau dari domestik sangat baik kok sentimennya begitu, dari data-data perekonomian Indonesia juga sangat baik, kemudian dari Bank Indonesia juga di satu sisi masih belum ada urgensi untuk terus menaikkan suku bunga acuan, sehingga akhirnya keputusan RDG hari ini adalah untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% begitu. Dan kita bisa lihat ya, tampaknya investor asing juga mengamini hal ini, sehingga akhirnya net foreign buy juga terus terjadi begitu ya di indeks harga saham gabungan kita begitu. Tapi seperti apa sih sebetulnya sentimen dari dalam domestik yang bisa Anda rangkum, Safrina? Sebenarnya dengan akhirnya penetapan di 5,75% itu semakin mencerminkan ya bahwa sebenarnya fundamental makroekonomi Indonesia tuh masih begitu sound gitu ya, masih begitu wholesome. Dalam hal 5,75% ini berarti kan lagi-lagi kerangka bekerjanya moneter Bank Indonesia adalah inflation targeting framework, dan targeting framework di Indonesia sendiri itu beda di Amerika. Kalau Amerika kan 2%, kalau kita di 3 plus minus
1%. Dan core inflation di Indonesia sendiri juga sudah di kisaran 2,8%, masih terjaga, dan sampai akhir tahun tadi juga kalau kita nonton tadi ya untuk di Breaking News CNBC Indonesia, Pak Peri Warjio juga bilang bahwa sampai akhir tahun ini core inflation juga masih akan terjaga walaupun ada antisipasi tahun politik. Dan juga kenapa? Karena kemarin tahun-tahun yang biasanya selama historical itu ada kenaikan inflasi yang cukup signifikan, yaitu Ramadan, sudah lewat nih Syarifah. Jadi mungkin inflasi juga masih berada dalam tingkat yang terjaga. Di satu sisi kan biasanya juga kalau meningkatkan aliran suku bunga sebenarnya kan juga adalah untuk menarik pelaku pasar untuk menanamkan modalnya di sini dengan kenaikan suku bunga yang cukup tinggi. Nah, dirasa juga sudah tidak ada urgensi karena ada kemungkinan yang begitu besar untuk Fed Fund Rate juga akan tetap ditahan 4,75% dan spread selama 1% antara BI 7 Days Reverse Repo Rate di 5,75 dan untuk Fed Fund Rate di 4,75%. Dirasa masih cukup baik untuk menarik pelaku asing untuk tetap berinvest dalam pasar keuangan kita. Di satu sisi juga karena ada begitu banyak guncangan di global, serasa saya 5,75% return juga masih cukup baik dan akhirnya ditetapkan kembali di 5,75% dan ini menjadi BI 7 Days Reverse Repo Rate yang sudah dinaikkan 225 basis point dari Juli. Dirasa-rasa sudah cukup untuk mengendalikan inflasi, CADEV sudah baik, PDB di 5%, PDB growth di 5%, net export juga sudah lebih dari 30 bulan berturut-turut. Jadi dirasanya mungkin selama 5 bulan ini tidak perlu ada kenaikan yang lebih lanjut dari suku bunga, menunjukkan betapa resiliennya ekonomi kita. Jadi memang sentimen domestik cukup baik. Cukup baik, apalagi kalau kita lihat juga kita kaitkan juga kepada The Fed begitu ya. Ekspektasinya juga The Fed ini di bulan depan akan mempertahankan suku bunga acuan gitu, sehingga sekali lagi tidak ada urgensi juga bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan lagi begitu 25 basis point ya. Nah, kemudian tadi secara keseluruhan sentimen untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Tapi kalau kita fokus nih kepada sektoral ini juga menarik. Kita lihat saham-saham di sektor batu bara ini tampak seluruhnya tampak merah begitu ya, didominasi di zona merah dengan koreksi juga cukup signifikan sekitar 4% bahkan lebih begitu ya. Dan kita lihat juga ini adalah efek dari pergerakan harga batu bara yang kemarin juga sempat drop begitu, sempat di 160-an kemudian di 150-an ya kemarin begitu. Seperti apa pergerakannya untuk harga batu bara ini sendiri? Ini tadi saya dan pantau efeknya? tadi pagi Syarifah, dari 20 saham batu bara yang dijual di Bursa Efek Indonesia, 16 saham ini terpantau melemah. 2 saham cenderung stagnan dan 2 saham juga berhasil menguat. Namun di sini kita lihat saja perbandingan dengan harga batu bara yang memang secara komoditas sudah begitu anjlok selama tahun ini dan memang secara ICE Newcastle mungkin ini 160,25 ini tidak di-update. ICE Newcastle sendiri sudah 150 US dollar per ton dengan penurunan 6,98% dan ini level terendah selama 28 bulan terakhir. Sebenarnya harganya juga lebih tinggi ya Syarifah dibandingkan harga sebelum pandemi yang di kisaran 70-80%. Namun juga memang kita tahu 2022 ada harga yang tercipta begitu anomali di 400-an dolar. Jadi dengan harga yang anjlok itu juga tercermin ke kinerja dari beberapa emiten kita di sini. Nah, ini saya ambil 4 saham emiten batubara yang memiliki big caps yang paling tinggi di sektor energi, IVA, ITMG, Adaro, PTBA dan juga Bumi Resources di sini sekarang mengalami pelemahan bahkan paling kuat saja itu di 2,65%. Bumi Resources saja melemah 2,65, Bukit Asam di 2,89, Adaro di 4,44 dan Indo Tambang Raya di 4,21%. Ini belum memasukkan beberapa saham big caps lainnya seperti Bayan yang juga melemah 1,45%, Bukit Asam di 1,61%, Harum di 1,95, United Tractors juga di 2,13. Jadi sebenarnya kompak sekali, ada 20 emiten batubara, 16-nya melemah di hari ini dan menunjukkan semakin gelapnya prospek pasir hitam juga dengan adanya penurunan komoditas yang sudah semakin dalam. Di satu sisi juga para pelaku pasar yang memiliki emiten batubara juga mengatakan sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi untuk capital gain di pemilik batubara, lebih ke memiliki harapan untuk come dividend saja untuk mereka yang memiliki saham batubara. Karena memang sudah memasuki tengah tahun, demand untuk batubara sendiri juga biasanya memang sudah mulai turun begitu setelah winter juga sudah selesai. Kemudian di satu sisi juga kita lihat begitu memang sentimen utama untuk batubara sendiri juga sudah mulai masuk ke dalam transisi energi, dan sisi lain juga kita lihat tampaknya harga batubara dalam beberapa hari terakhir ini juga memang kembali lagi kepada sentimen utamanya dari Amerika Serikat. Dan baik, terima kasih Safrina Market Focus yang tadi sangat lengkap, sangat komprehensif, dan sekali lagi dikembalikan kepada Anda sebagai para pelaku pasar untuk keputusan Anda dalam berinvestasi.